Penerbitan visa sport dan visa music and art itu diperuntukkan bagi orang asing untuk kegiatan olahraga serta pertunjukan musik dan seni. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim mengatakan persyaratan permohonan visa bagi atlet dan artis internasional disederhanakan. Begitu juga dengan tim resmi atlet dan artis seperti penyelenggara atau promotor artis sudah tak perlu lagi melampirkan izin tenaga kerja, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, maupun surat keterangan berpengalaman kerja minimal 5 tahun. Permohonan visa sport dan visa music and art dilakukan secara online melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Eliminasi beberapa persyaratan visa itu karena atlet dan artis mancanegara hanya beraktivitas dalam waktu singkat di Indonesia dan tidak memberikan efek persaingan kepada tenaga kerja lokal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi bagian terwujudnya kebijakan otoritas imigrasi ini. Visa khusus tersebut akan meningkatkan kompetisi Indonesia sebagai destinasi penyelenggaraan sebuah acara internasional. Setidaknya ada 3.000 acara di Indonesia yang akan menyumbang ke pendapatan negara sebesar Rp162 triliun dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. At least saya sudah membaca bahwa itu sudah dikeluarkan dan buat kami itu sudah sesuatu yang luar biasa karena memang kita selalu berkomunikasi, selalu berkoordinasi dan kita waktu itu menyampaikan bolehkah ada visa-visa yang seperti ini karena kalau kita mau bersaing dengan negara lain yang mereka bisa menjadi sebuah tempat gitu ya, event gitu, musik atau sport, salah satunya adalah kemudahan ini dan ternyata cukup direspons dengan baik sekali. Terima kasih. Selain urusan visa, penyelenggaraan konser dan eksebisi olahraga juga mendapat kemudahan perizinan dan deregulasi melalui integrasi sistem lintas sektoral yang terdigitalisasi satu pintu. Mulai 11 September 2023, pemerintah melakukan uji coba digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara. Uji coba diterapkan selama 1 bulan untuk konser skala nasional di 6 venue terpilih. Ada Gelora Bung Karno, Jakarta Convention Center, JI Expo Kemayoran, Ancol Beach City International Stadium, ASBSD, dan Community Park PIK 2. Konteks investasi kami sebagai pelakunya gitu diharapkan bisa didukung oleh pemerintah. Ya, satu contoh tadi mensimplify perizinan, terus juga mungkin nanti juga ada support seperti negara tetangga ada alokasi buat tourism board-nya mungkin untuk setiap event-event memang mendatangkan attraction untuk tourism ke Indonesia gitu. Jadi terutama juga masalah infrastruktur gitu. Kita juga butuh infrastruktur yang disupport pemerintah sehingga banyak venue nggak hanya tersentralis di Jakarta saja tapi merata di kota-kota besar lainnya. Penyederhanaan dan akhirnya membuat biaya perizinan itu menjadi relatif rendah ya, itu kan dampaknya kan sangat luar biasa. Karena selama kami mencatat bahwa selama tahun 2023 ini saja mungkin sudah lebih dari 200 ya event musik dan sebagainya yang skalanya cukup besar yang terjadi di secara nasional di berbagai daerah gitu. Nah, jadi harapan kita dengan makin banyak event maka dari sisi pergerakan ekonomi di daerah juga akan lebih tinggi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para promotor dan event organizer hingga pelaku usaha hotel dan restoran karena akan menghemat waktu, proses, dan biaya. Pemerintah memanfaatkan momentum di sisa tahun 2023 yang masih terdapat sejumlah event internasional. Ada MotoGP di bulan Oktober, dan di bulan November ada konser Coldplay hingga Piala U17. Harapannya dengan sejumlah kemudahan ini, Indonesia semakin diperhitungkan dunia untuk event olahraga, musik, dan seni internasional. Desy Tonang, Mario Oktober, Jakarta.